Oke. Oke, silahkan yang mau bertanya dulu, langsung aja. Kita diskusi biasa aja ya, relax aja, nggak usah terlalu formal, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman semua nanti dapat judul, terus menyusun proposal, jadi kumpulkan, presentasikan, penelitian, lulus. Ya, gitu dong. Nah, silahkan. Siapa dulu yang mau bertanya? Agar tetap tinggal di rumah juga menjadi kampanye yang bisa kita laksanakan dengan baik, maka ada 10 kabupaten kota yang sudah. Ayo, siapa dulu yang mau tanya? Ada pertanyaan nggak? Seperti kita pahami bersama. Bapak. Ya, silakan. Pak, saya mau tanya, kan penelitiannya itu nggak jadi bahasa Indonesia, itu nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Oh, Nggak apa-apa. Boleh aja, ya. Kalau mau misalkan ganti mata pelajaran, it's okay, nggak masalah. Yang penting teman-teman semua itu intinya adalah di dalam penelitian, di dalam skripsi ini itu belajar meneliti itu tadi, ya. Belajar meneliti itu tadi. Mengurangi angka kesakitan serta menyelamatkan jiwa. Baik, makasih, Pak. Ini tak mute all dulu ya. Nanti yang mau bertanya mikrofonnya di unmute sendiri ya. Ya, Pak. Nah. Oke, silakan yang mau tanya dulu. Mbak Nur Aisyah. Mbak Nur Aisyah sudah dapat judul? Sudah, Mbak? Sudah, tapi belum lagi pas nggak di rumah. Oh, lagi nggak di rumah. Iya. Oh, tapi masih ingat tahu judulnya apa? Ini apa ya? Pengaruh pembersih. Bentar, Pak, saya lupa. Pokoknya itu tentang modelnya tuh NHT itu number head together. Medianya itu sebentar, Pak, saya lupa. Oh iya, boneka aksara Jawa. Ya. Itu buat meningkatkan kemampuan menulis aksara Jawa, itu, Pak. Menulis aksara Jawa. Iya. Oke. Boneka aksara Jawa itu udah banyak belum yang meneliti? Oh iya, kemarin itu kan saya tuh cuma baru baca beritanya dari UGM itu kan, Pak. Nah, ternyata saya tuh nyari jurnalnya tuh malah nggak ada. Terus gimana, Pak? Itu ganti atau gimana? Kalau saya secara prinsip ya, dari NHT-nya sendiri, NHT itu sebenarnya sudah banyak sekali diteliti, ya kan? Nah, tapi kalau untuk untuk boneka aksara Jawanya sendiri, ya sudah ada yang mengembangkan begitu. Cuma mungkin belum banyak yang meneliti itu dikaitkan dengan hal-hal yang lain. Karena kan kalau intinya ya Mbak Nur Aisyah itu bisa mengkombinasikan antara NHT itu dengan media yang ada, gitu. Jadi jangan sampai NHT sama media itu tidak ada keterkaitannya secara analisis teoritis ya, gitu. Secara analisis teoritis itu harus sudah ada kaitannya, gitu. Misalkan number head together itu dia metode yang sifatnya seperti apa. Misalkan number head together itu dia sifatnya adalah
bukan sesuatu yang bisa dimaksimalkan dengan media, maka jangan memaksakan itu dioptimalkan dengan media. Nanti hasilnya malah tidak bagus, begitu. Ya. Oh iya. Tetapi Iya, kalau Pak. misalkan memang dia, karena itu nanti akan muncul itu di kaitannya, di dalam bab 2 itu nanti kan setelah kajian teori-teorinya muncul begitu, nah teman-teman akan menampilkan terkait dengan kerangka pemikiran atau kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir itu salah satu kuncinya adalah teman-teman sudah paham metodenya, teman-teman sudah paham medianya, dan teman-teman sudah paham permasalahannya. Nah, kalau permasalahannya sudah apa ya, memang sudah klop dengan metode dan juga dengan media yang diberikan, nah maka kita membuat alur berpikirnya mudah gitu. Atau kerangka pemikirannya mudah. Tetapi kalau nanti tidak ada kaitannya, nah itu yang nanti akan agak sulit di situ. Di sini akan saya coba share ya yang kemarin konsep yang penelitian yang kemarin sudah pernah saya jelaskan di dalam video. Ini saya tampilkan kembali. Nah, saya share screen. Kelihatan ya? Iya. Nah, gini loh teman-teman. Ketika teman-teman semua sudah masuk ke dalam kerangka pemikiran, ini itu harus sudah ditemukan sejak kalian masuk di dalam latar belakang. Gitu. Jadinya gini, contoh hal yang ingin kalian atasi itu adalah terkait dengan kemampuan terkait dengan menyimak ini ya. Ini saya contohkan ya, kemampuan menyimak. Nah, kemampuan menyimak itu tadi dia rendahnya itu karena dipengaruhi oleh apa gitu. Kalau tadi Mbak Aisyah ya, benar Aisyah ya. Iya, Mbak Pak. Aisyah tadi menjelaskan bahwa ingin meningkatkan kemampuan aksara Jawa itu tadi. Nah, aksara Jawa tadi itu dia rendahnya dikarenakan apa? Gitu. Apakah dikarenakan mereka malas atau dikarenakan mereka itu mungkin tidak tertarik dengan pembelajarannya atau mereka menganggap aksara Jawa itu tidak penting, itu harus dipantau dari segi siswanya dulu. Apa yang menjadi permasalahan di sisi siswanya. Kemudian yang kedua dari sisi gurunya dilihat. Ya. Pastikan teman-teman semua ketika menuliskan dari sisi guru itu, ya, jangan menuliskan guru itu tidak mampu. Ya, itu hati-hati benar itu. Karena apa? Kalau menuliskannya adalah guru tidak mampu, maka yang diganti itu adalah gurunya, bukan medianya, bukan metodenya. Nah, itu hati-hati. Maka di sini adalah yang perlu ditekankan adalah guru itu belum menemukan. Ya. Jadi dia sudah mencoba menggunakan ini, ya, tidak berhasil. Kemudian dia belum selama mencari ternyata tidak ketemu, dia kembali ke metode yang konvensional tadi. Nah, itu perlu diceritakan di latar belakang, ya. Sehingga yang menjadi masalah itu belum menemukan, bukan guru tidak mampu mengajar, ya. Contoh teman-teman semua mengambil di dalam latar belakang itu guru sudah berusia lanjut, ya, sehingga dia tidak mampu berinovasi. Nah, maka itu bahaya. Yang diganti adalah gurunya, bukan metodenya. Kemudian ini sarana prasarananya ya, ini juga menjadi poin penting. Karena apa? Kalau teman-teman semua memunculkan media, maka sarana prasarana di sini adalah yang menjadi penyebab apa ya? Salah satu penyebab tidak munculnya media di dalam pembelajaran, ya. Dan pastikan di sini siswa butuh terkait dengan media ini, gitu. Nah, sehingga di sini nanti akan muncul analisisnya, ya.
kekurangan ini nanti ya akan bisa menjadi atau ketiga kekurangan ini tadi akan teratasi ya, akan teratasi dengan media atau metode yang kita berikan. Permasalahan guru di sini akan selesai dengan metode yang kita berikan. Permasalahan Sarpras di sini juga akan selesai dengan metode dengan media yang kita berikan. Begitu. Nah, maka ketika Mbak Isya tadi ya menyampaikan metodenya ini, kemudian medianya ini, kemudian permasalahannya ini, satu hal yang ingin saya pastikan adalah bahwa Mbak Aisyah bukan hanya menekankan kepada inovasinya saja ya, tetapi juga logika berpikirnya harus sudah mulai diarahkan ke sana. Begitu. Iya, Pak. Gitu ya Mbak Aisyah ya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Nah, oke. Yeah. Selanjutnya, siapa lagi yang mau bertanya? Pak, saya Ratna Iya. Apri. Oke, Mbak Ratna Apri, monggo. Pak, tadi kan kebetulan Pak Arief juga bahas tentang menyimak. Nah, saya itu permasalahannya itu mau ngambil tentang menyimak, membaca, sama berbicara. Terus di sini saya mau menggunakan model kooperatif script. Itu kan judulnya itu masih numpang itu loh Pak, maksudnya kayak belum nyambung gitu loh. Gimana? Itu harusnya gimana ya Pak? Ini saya kan udah ngarang-ngarang sendiri, kayak gini judulnya, pengaruh media pembelajaran monopoli cerita dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif script untuk meningkatkan belajar menyimak, membaca, dan berbicara, gitu. Oke. Atau hanya diambil salah satu dari 3 itu ya, Pak? Diambil salah satu dari 3. Nah, gini Mbak. Sebenarnya secara prinsip itu keterampilan berbahasa itu sebenarnya berpasangan. Ya. Jadi ketika ada keterampilan keterampilan menulis, ya itu berkaitan juga dengan keterampilan membaca. Keterampilan menyimak itu juga berkaitan juga terkait dengan keterampilan menyimak berkaitan dengan berbicara. Nah, itu sebenarnya satu paket begitu. Nah, ketika tadi yang disebutkan adalah 3 keterampilan berbahasa, maka itu satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah fokus dari penelitian ini sendiri. Ya, fokus dari penelitian ini. Kalau fokus dari penelitian ini nanti dia terlalu luas, ya, kasihan kamunya nanti. Karena apa? Nanti keterampilan berbicaranya diukur, keterampilan membacanya diukur, keterampilan menyimaknya misalkan diukur. Nah, ini butuh berapa instrumen saja yang digunakan, gitu kan? Nah, terus nanti proses pengukurannya juga seperti apa? Itu kan nanti akan sangat apa ya? Menurut saya terlalu banyak instrumen yang nanti harus disiapkan, begitu. Nah, maka saran saya mungkin dari ketiga hal yang ingin ditingkatkan tadi secara bersamaan, ya, itu difokuskan saja pada satu titik saja. Misal yang difokuskan adalah keterampilan berbicaranya, misalkan. Nah, fokus di situ, ya. Karena nanti di instrumennya itu nanti juga akan sangat berkaitan dengan itu, gitu. Dan antara keterampilan berbicara dengan menulis, ya, itu bisa jadi nanti bentuk tesnya sudah berbeda, ya. Nah, ini teman-teman biasanya baru menyusun satu instrumen saja sudah cukup kerepotan ya. Nah, maka mungkin Mbak Ratna bisa memfokuskan ke satu itu tadi. Nah, kemudian dari judul tadi yang perlu difokuskan adalah salah satunya adalah bahwa yang benar itu media itu membantu metode atau metode yang membantu media. Metode yang membantu media. Yakin? Kalau pembelajaran itu paling membutuhkan media atau paling membutuhkan metode? Membutuhkan metode. Nah, metode kan. Media wajib ada nggak?
Belum tentu. Nah, belum tentu ada kan? Ya, Nah, Mbak Ratna Apri juga konsentrasinya bahasa Indonesia nggak? iya bahasa Indonesia. Iya. Nah, kemarin kan Pak Arief sudah menghadirkan itu materi terkait dengan media. Bahwa media itu kan hanya sarana. Contoh, kita kita menggunakan Zoom ini. Zoom ini hanya sebagai media saja, ya, hanya sebagai media untuk berkomunikasi gitu. Tetapi metode yang kita gunakan kan tidak harus pakai Zoom. Kita bisa menggunakan metode media-media yang lain. Metodenya saya tidak harus ceramah seperti ini gitu, tetapi bisa menggunakan tanya jawab gitu. Jadi kalau di dalam sebuah pembelajaran ya, yang wajib ada itu adalah metodenya gitu. Metode. Iya, karena media itu hanya sebagai sarana kan dia. Hanya sebagai Iya. sarana, caranya saja. Ya, cara mengantarkan itu tadi. Nah, memang ada media-media yang tidak harus disebutkan, misalkan papan tulis, kemudian mungkin fotokopian, kertas dan sebagainya. Itu memang media. Tetapi yang menjadi roh sebenarnya adalah metodenya itu sendiri, begitu. Nah, jadi dalam penyusunan judul itu idealnya diawali dengan metodenya. Metode. Ya, kalau ini rata-rata kan masuknya pada eksperimen ya. Rata-rata masuknya Iya. pada eksperimen. Nah, maka teman-teman semua ketika melakukan eksperimen kan, eksperimen itu apa sih sebenarnya? Kuncinya adalah, kata kuncinya adalah dia menguji. Ya. Jadi, kalau teman-teman semua ditanya waktu ujian, itu penelitian yang teman-teman semua buat itu pertanyaannya untuk menguji atau untuk mengatasi masalah? Jawabannya apa? Untuk menguji sih. Kalau Nah, punya untuk saya loh, Pak. menguji kan? Iya. Iya, memang untuk menguji. Jadi bukan untuk mengatasi masalah. Kalau untuk mengatasi masalah, ya itu mungkin impact secara tidak langsung di dalam sebuah penelitian eksperimen. Ya. Contoh, gini loh. Ketika teman-teman semua mendapatkan, misalkan mendapatkan make up baru misalkan. Nah, make up baru ini tadi kan dia lebih ke, misalkan kalian pengen menguji lipstick misalkan. Nah, ingin menguji ketahanan dari lipstick ini tadi. Nah, maka ini disebut sebagai sebuah eksperimen. Ya. Nah, kalian mengoleskan lipstick ya ke dalam bibir kalian, kemudian kalian uji coba selama 1 hari. Digunakan untuk makan, digunakan untuk minum, ya. Itu diuji coba. Oh, ternyata dia bertahan selama 1 hari gitu. Nah, ini namanya hasil dari eksperimen. Ya. Nah, tetapi kalau kalian tujuannya adalah untuk melakukan sebuah bukan untuk menguji, tetapi untuk mengatasi masalah, ya. Nah, maka kalian harus melakukan modifikasi terhadap apa yang kalian lakukan itu, apa yang menjadi atau lipstick yang kalian gunakan tadi harus dimodifikasi. Itu namanya adalah bukan eksperimen ya, kalau namanya adalah kalau di dalam pembelajaran namanya adalah PTK. Penelitian tindakan kelas itu adalah fungsinya adalah untuk mengatasi permasalahan, ya. Tetapi kalau eksperimen lebih dia difokuskan kepada untuk menguji, ya. Kayak kalau di dalam dunia kesehatan itu kan ada uji kandungan, ya, kandungan vitamin A, vitamin B. Nah itu kan dia tidak merubah objek yang dia kenai begitu, ya kan? Tidak dimodifikasi situasinya. Gitu. Tapi kalau dalam eksperimen murni seperti itu. Tetapi kalau dalam PTK tidak. Dalam PTK itu treatmentnya dia diubah-ubah ya. Kalau dalam PTK itu apa? Yang dirubah misalkan dalam pembelajaran itu adalah ada metode, kemudian ada juga gurunya, ada juga siswanya. Nah itu semuanya dimodifikasi agar mencapai pembelajaran yang optimal. Nah itu PTK. Nah itu teman-teman hati-hati di 2 hal itu, begitu. Nah kemudian berbeda lagi dengan komparasi ya. Misalkan teman-teman semua mau membandingkan gitu ya.
Nah, itu sudah berbeda lagi. Membandingkan itu adalah kalian mempunyai dua, ya, mempunyai dua tadi ya. Kalau saya mencontohkan tadi ada lipstick tadi ya. Nah, maka kalian mencoba gitu ya, mencoba dua lipstick itu dibandingkan bagaimana kekuatannya gitu, atau bagaimana ketahanannya ketika dia dipakai dalam satu hari begitu. Nah, maka Mbak Ratna, karena tadi fokusnya adalah ke eksperimennya, ya, karena fokus ke eksperimen, nah maka saya sarankan lebih fokusnya adalah ke tadi. Jadi metode, ya, metode muncul terlebih dahulu, baru medianya, itu. Dan ini nanti mungkin kalau dari sisi mahasiswa mungkin tidak terlalu terlihat ya, bahwa penelitiannya itu istilahnya apa? Dia itu hampir sama dengan teman-temannya semua gitu. Dan kemarin saya sudah memprediksikan bahwa kalau ini saya membuat sebuah video penjelasan terkait dengan eksperimen, maka nanti teman-teman pasti akan banyak meniru judul yang persis dengan saya. Padahal tidak wajib seperti itu. Begitu. Ya. Nah, maka silakan saja Mbak Ratna, nanti bisa dimodifikasi terkait dengan judulnya ya, disesuaikan ya. Intinya adalah teman-teman semua paham terkait dengan variabel dan juga yang lainnya. Begitu. Pak, satu lagi. Iya, oke. Silakan. Punya saya itu kan kalau jadi itu kan apa namanya materinya kan tentang cerita. Itu menurut Pak Arief itu lebih baik membahas tentang membacanya atau berbicaranya, Pak? Gitu. Iya. Itu kelas berapa? Kelas 5 SD. Nah, maka untuk menentukan dia di kemampuan membaca atau di berbicaranya, itu nanti kan ada namanya adalah keterampilan membaca permulaan dan ada keterampilan membaca lanjutan atau lanjut gitu bisa. Dan ada keterampilan berbicara permulaan ya. Kalau tadi membaca permulaan ada, membaca lanjut ada. Kemudian ada berbicara permulaan ada dan berbicara lanjut juga ada. Begitu. Nah, kalau saya sarankan kalau pengen yang mudah ya maksudnya dari dua pilihan itu tadi ya. Kalau yang mudah lebih mudah mengembangkan membacanya daripada berbicaranya. Karena apa? Berbicara itu satu, dia tidak hanya membutuhkan yang namanya skill, tetapi juga keberanian. Ya, itu berbicara. Ya, mungkin kalian bisa mengukur diri kalian sendiri ya. Misalkan kalian diminta berbicara di depan umum, ya, itu kan tidak hanya membutuhkan kalian hafal teksnya saja atau hafal apa yang ingin dibicarakan saja, tetapi kalian juga membutuhkan yang namanya kemampuan keberanian itu tadi. Tetapi kalau dalam kemampuan dalam membaca, ya, kemampuan dalam membaca itu adalah yang dibutuhkan adalah intinya dia adalah secara materi dia sudah selesai dulu karena sudah ada teks yang dibacakan begitu. Jadi ibarat teman-teman itu kalau diminta pidato di depan kelas antara menggunakan teks dengan non teks, saya yakin kalian lebih memilih menggunakan teks ya. Karena ada pedomannya gitu. Ya. Dan meningkatkan keterampilan berbicara itu istilahnya tidak bisa seinstan ketika kita meningkatkan keterampilan membaca begitu ya. Tapi semua sebenarnya kembalinya kepada proses yang kita lakukan juga sih. Tetapi kalau diberi pilihan di antara dua itu tadi, tawaran saya lebih mudah yang menggunakan yang membaca daripada yang berbicara begitu. Oke, Pak. Gitu, ya udah, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas masukannya. Oke. Ada yang lain? Silahkan.
Saya, Pak. Ya, Mbak Lala ya. Iya, Pak. Saya dari Ya, kemarin itu silakan Mbak masih Lala. bingung sama judulnya, Pak. Ya, Dari kemarin itu masih bingung sama judulnya. Kan kemarin itu udah judul, tapi udah ada judulnya, tapi saya masih bingung sama pembelajarannya itu. Kan saya ngambil pembelajaran matematika, tapi karena saya nggak bisa matematika ya, jadi mau ganti judul gitu, Pak. ya. Mau ganti judul. Tapi untuk sementara ini baru dapat 1 judulnya, Pak. Baru dapat 1. Oh, Iya. ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kan ini saya judulnya kan pengaruh market day untuk membangun jiwa entrepreneur siswa. Itu gimana maksudnya? Kan kemarin kan udah tanya-tanya, tapi katanya tuh kalau tentang market day itu angkatan kita katanya udah ada, tapi kalau itunya sih agak beda tentang judulnya gitu. Kan saya cari judul ini kan kemarin waktu PPL dapat itu, Pak. Kemarin kan dapat di SD Muhammadiyah Tempuran. Nah, kebetulan di situ siswanya itu di sekolahnya itu tidak ada kantin gitu. Nah, kan di situ jadi setiap guru tuh mengadakan market day ketika kelas meeting itu. Nah, jadi saya mau ngambil judul itu gimana, Pak? Oh gitu. Bapak. Pertanyaan saya yang pertama, market day itu dilakukan berapa bulan sekali, Mbak? Ketika kelas meeting, Pak. Kelas meeting. Ya, kelas meeting itu padahal sekitar ketika selesai ujian. Selesai ujian. Ujian semester atau tengah semester? Tengah semester iya, sama kenaikan kelas iya. Oke. Kalau dia waktunya adalah setiap tengah semester, ya. Iya. Jadi paling tidak kalau saya hitung setiap 3 bulan sekali ya. Iya. Ya. Nah, kira-kira penelitian Mbak El Rahma ini mau berapa bulan? Apanya, Pak? Penelitiannya mau berapa lama? Nah, penelitiannya itu perkiraan berapa paling lama berapa ya? Kalau waktu penelitian kita kan ideal itu kan di angka sekitar penyelesaian skripsi ya. Penyelesaian skripsi itu kan ditargetkan paling tidak 1 semester. 1 semester itu 6 bulan. Nah, kalau dari Mbak Lala sendiri ini penelitiannya hanya bisa dilakukan di bulan-bulan tertentu, maka mungkin kita tidak bisa membayangkan berapa lama nanti penelitian ini akan selesai. Ya. Itu yang pertama. Ya kan? Karena kan hanya bisa misalkan ya bulan Januari, Februari, Maret gitu ya. Nah, mungkin hanya bisa diselesaikan bulan Maret. Bulan Maret itu classmate itu kan hanya 1 minggu. Ya. Iya. 1 minggu kan. Dan 1 minggu itu apakah akan jualan terus? Nah, itu perlu satu hal yang perlu dipertimbangkan. Kalau misalkan 1 minggu itu full, ya misalkan full ya. Pertanyaan saya, apakah dalam 1 minggu itu tadi siswa juga akan bisa meningkat kemampuan entrepreneur-nya? Ya. Sedangkan kalau nanti misalkan tetap diambil itu ya, kemudian nanti akan bisa dilakukan lagi adalah di 3 bulan berikutnya. Ya. 3 bulan berikutnya, maka penelitianmu paling tidak membutuhkan waktu kurang lebih selama ngambil datanya saja sudah setengah tahun. Iya, ya kan? ngambil datanya Nah, padahal teman-teman rata-rata penelitiannya mengambil datanya itu di angka 1-2 minggu lah. 1-2 minggu itu sudah ideal lah, sudah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini kalau mau 1 tahun, jadi nanti kamu harus mengorbankan waktu penelitianmu dengan waktu yang begitu panjang, begitu. Ya kan? Karena mengambilnya sudah hampir setengah tahun sendiri. Nanti olah data dan sebagainya mungkin 1 bulan selesai ya. Ya, paling enggak 7 bulanan itu. Gitu. Berarti itu ya Pak, tergantung waktunya itu ya Pak yang sulit itu. Jadi tambah panjang waktunya gitu ya Pak. Iya, itu mungkin kalau saya menyebutnya sebagai kendala ya. Kendala waktu. Ya kan? Kendala waktu. Nah, kecuali
kamu bisa mendesain sekolah itu untuk mengadakan semacam kayak di tempat kita itu kan ada itu namanya kantin kejujuran. Iya. Nah, kantin kejujuran itu kan dia real time, setiap hari ada itu. Setiap hari ada. Nah, itu kita bisa mentreatment selama 1 bulan, kemudian kita lihat perubahannya. Nah, itu mungkin lebih intens ya. Tetapi kalau Mbak Rahma di sini market day-nya itu hanya misalkan 1 minggu, apa ya istilahnya, hasil yang ditemukan itu apakah benar-benar dia sudah konsisten atau dia hanya sifatnya hanya sementara saja. Nah, di dalam sebuah penelitian itu ada namanya yang dinamakan dengan keajekannya itu tadi. Jadi data yang ditemukan itu benar-benar data yang konsisten begitu. Bukan hanya data yang sifatnya kebetulan. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah apakah jiwa entrepreneur itu dituntut di dalam kurikulum kita? Itu yang perlu dicek. Ya. Dan kita kan tidak mungkin ya meneliti sebuah kompetensi yang dia tidak dituntut di dalam kurikulum. Ya. Iya. Itu. Nah, itu perlu dicek, Mbak. Nah, maka Mbak Rahma nanti mungkin satu hal yang perlu ditilik kembali adalah kompetensi apa saja sih sebenarnya yang dituntut di dalam kurikulum 2013. Ya. Di sana itu yang diminta apa saja terkait dengan sikap itu harusnya yang bagaimana, kemudian terkait dengan psikomotornya dia harus yang seperti apa, kemudian kognitifnya dia harus menguasai apa. Nah, itu ditelisik kembali, ya kan? Nah, ketika di situ kamu menemukan sebuah analisis, ya, dari hasil analisis itu tadi menunjukkan bahwa ini belum saya temukan di siswa-siswi SD saat ini misalkan. Nah, itu menjadi sebuah peluang gitu ya. Menjadi sebuah peluang untuk dilakukan sebuah penelitian. Begitu. Jadi penelitian itu semuanya berawal dari masalah ya. Dari masalah. Iya. Ya. Nah, maka kembalinya adalah kita ke kurikulum itu tadi. Gitu, Mbak Malala. Iya, Pak. Kasih, Pak. Oke, ya. Selanjutnya ada lagi, silakan. Ayo, yang masih bingung judulnya. Jadi nyari judul itu sebenarnya gampang ya. Gampangnya apa? Gampangnya adalah teman-teman itu baca dulu kurikulum ya. Di kurikulum itu kan ada tuntutan. Siswa harus bisa apa, harus bisa apa, harus bisa apa gitu ya. Dan kalau teman-teman memang sudah memfokuskan ke bahasa anak sekarang itu paling bermasalah itu di bahasa. Gitu. Kalau saya lihat loh ya. Kalau ngitung-ngitung itu kan memang itu mungkin sudah sebuah fitrah gitu ya. Tapi saya lihat bahasa ini tantangannya luar biasa. Ya. Kenapa luar biasa? Karena anak itu antara yang ditemukan di sekolah dengan apa yang ditemukan di rumah itu sudah berbeda. Apa yang ditemukan di rumah dengan apa yang ditemukan di lingkungan itu sudah berbeda. Nah, itulah tantangan bahasa untuk anak-anak yang ada di Indonesia ini tadi. Dan saya jujur ketika saya melihat komentar-komentar di YouTube itu ya, di YouTube itu sebenarnya saya ya kadang ngelus dodo juga ya, entah di YouTube, entah di Instagram, entah apa, dari orang-orang yang biasa mengatakan kata-kata kayak goblok dan sebagainya itu ya, itu mereka dengan ringannya mengucapkan itu gitu ya. Itu intinya kata-katanya sudah Nah, apakah ini mengalami apa ya, istilahnya adalah bangsa ini memang sudah mengalami kondisi yang sedemikian rupa sehingga mereka itu tidak bisa menggunakan bahasa atau mungkin memang salah dari pendidikannya itu sendiri begitu. Nah, teman-teman bisa untuk menganalisis di situ. Bagaimana anak-anak SD itu ketika dia mengomentari gitu ya. Atau enggak kalian bergabung di grup chatnya anak-anak SD itu mereka menggunakan bahasa yang seperti apa. Itu menarik sekali sebenarnya. Gitu. Nah, maka teman-teman semua ketika mencari judul itu kembalinya adalah kepada ke permasalahan yang apa ya, intinya cah SD itu intinya harusnya bisa apa gitu ya, harusnya bisa apa, dan sekarang yang ada
di lapangan itu kondisinya seperti apa. Nah, kalau ada ketimpangan antara yang seharusnya dengan kondisi yang di lapangan, nah itulah yang dinamakan dengan peluang, ya. Peluang. Contoh kayak sekarang ini ya. Sekarang ini kan masanya COVID, ya, COVID ya, coronavirus itu tadi. Antara kebutuhan masker dengan jumlah penduduk Indonesia itu tidak sebanding gitu ya, misalnya. Nah, maka kan di situ kan masalah ya kan. Masalah bagi orang-orang yang dia mungkin membutuhkan masker ya. Tetapi itu akan menjadi peluang bagi orang-orang yang dia pikirannya entrepreneur tadi, yang disebutkan Mbak Lala tadi. Wah, maka muncullah orang-orang kreatif itu tadi, ya, buat masker. Ya, masker kan tidak harus masker kesehatan, ya kan. Masker yang dibuat dari kain, misalkan. Kain-kain perca, nggak masalah, gitu ya. Yang penting kan bentuknya masker, gitu kan ya. Nah, itu akhirnya dijual. Dengan biaya produksi mungkin hanya Rp1.000 ya kan, dititipkan ke toko udah di harga 2.500. Di toko dijual dengan harga 5.000. Nah, itu kan sudah apa ya? Menjadi semacam dia mengubah masalah menjadi peluang begitu. Nah, sama teman-teman semua. Kalau teman-teman semua itu mempunyai anak-anak tetangga-tetangga SD gitu ya, yang paling bikin ngelus dodo itu apa gitu. Ketika kalian ketemu anak SD itu tadi, apakah kesopanannya, apakah perilakunya, ya, apakah dia cara berbicaranya, nah itu ditangkap masalah-masalah itu gitu, ya, ditangkap, kemudian dicari akar permasalahannya ada di mana, ya, kemudian carikan solusi untuk permasalahan itu, ya. Nah, maka teman-teman semua akan bisa menemukan judul penelitian yang, iya menarik lah begitu, menarik. Kayak ini ya, kalau teman-teman semua cek statusnya Pak Arif ya, Pak Arif di situ saya sudah membagikan link ya, link untuk saya itu tertarik begitu ya. Jadi kemarin yang mungkin yang di grupnya seminar proposal itu saya sudah menjelaskan bahwa Pak Arif sekarang baru penelitian terkait dengan COVID gitu ya. Pendidikan kok penelitiannya terkait dengan COVID gitu ya. Nggak masalah ya. Karena kita memandang COVID dari sisi pendidikan gitu. Yang terjadi apa? Oh, sekolah ya kan. Anak-anak bersekolah. Sekolahnya pindah ke rumah gitu. Pindah ke rumah. Pertanyaannya adalah apakah semua orang tua itu dibekali kemampuan menjadi seorang guru? Gitu. Nah, itu pertanyaan besar saya. Yang kedua, apakah mereka mampu ngajari anak-anaknya sendiri? Ya, apakah mereka mampu? Gitu. Nah, maka itu menjadi ketertarikan saya, gitu ya. Ketertarikan saya. Nah, ini saya penelitiannya baru sifatnya survei, ya kan. Nah, dari data survei itu nanti saya akan mencoba mencarikan solusinya, gitu ya. Jadi dari surveinya itu tadi sudah menjadi satu penelitian, nanti solusinya juga akan menjadi satu penelitian lagi, ya. Kemudian nanti juga bisa didesiminasikan, disebarluaskan, ya. Maka itu menjadi sebuah pengabdian, gitu. Nah, teman-teman semua juga bisa menangkap hal-hal seperti itu, ya. Tetapi salah satu kuncinya adalah teman-teman harus banyak membaca. Itu sing agak berat biasanya. Karena saya seringkali menemukan teman-teman itu tadi, kenapa tidak muncul ide di dalam pemikirannya gitu ya. Ketika dia mengetahui masalah, dia diam saja gitu ya. Itu adalah salah satu akibat dari teman-teman itu minim membaca gitu ya. Kalau teman-teman semua sering membaca penelitian-penelitian, kemudian mencari judul-judul yang mungkin unik dan sebagainya ya, maka kalian juga akan ketika ketemu dengan masalah, kalian akan mencocokkan gitu. Oh iya ya, ini kayaknya bisa diatasi dengan masalah yang ini dan sebagainya gitu. Ya. Nah, maka itu mungkin perlu dilatih saja sih untuk teman-teman semua biar nanti mulai terbiasa untuk menemukan permasalahan seperti itu. Gitu ya. Nah, ini silahkan yang mau bertanya selanjutnya. Mungkin kita on ya. Saya, Pak. Ya, silahkan Mbak. Siapa ini? Ya. Mbak Ika ya.
Seperti tadi yang Bapak Arif katakan pas bahasa itu yang digunakan anak sekarang. Jadi saya itu pengen itu judulnya upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar melalui metode pembelajaran bermain peran. Nah, itu maksudnya bahasa yang baik dan benar itu bisa kan Pak mesti digunakan dalam metode bermain peran gitu apa gimana? Oke. Mbak Ika masuk dalam kelas saya tidak? Kelas bahasa tidak? Iya. Iya, oke. Kemarin saya sudah meng-share belum ya terkait dengan apa di kelas lain ya. Jadi gini Mbak. Mbak Ika harus memahami terlebih dahulu apa bedanya bahasa Indonesia yang baik, apa itu bahasa Indonesia yang benar, dan apa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena berbeda ketiga hal itu, ya. Dan nanti juga perlu ditentukan juga laras bahasanya. Nah, menurut saya, jadi kalau tadi metode bermain peran itu kan istilah lainnya adalah role playing. Tujuannya dari Mbak Ika sendiri adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa. Kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang baik dan benar ya. Kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar, nanti tolak ukurnya dari apa, Mbak? Dari bahasa yang digunakan sehari-hari sama pas proses pembelajaran itu kadang kan ada siswa yang maksudnya kayak masih menggunakan bahasa Jawa kalau ditanya sama guru yang ngomongnya pakai bahasa Indonesia gitu, Pak. Ya. Oh, gitu. Maksudnya belum. Kalau di dalam pembelajaran itu memang sebenarnya tidak masalah, Mbak, menggunakan misalkan masih menggunakan bahasa campuran begitu ya. Itu sebenarnya tidak masalah karena laras yang digunakan di dalam pembelajaran itu biasanya masih laras semi formal gitu ya. Jadi masih ada laras umumnya ya. Tetapi juga kalau dari sisi guru itu menggunakan laras yang dia formal begitu. Nah, maka begini, Mbak, mungkin tujuannya yang perlu disesuaikan ya. Tujuannya. Jadi tetapi nanti judulnya akan menjadi tidak menarik ketika hanya menggunakan misalkan ya, meningkatkan kemampuan apa? Meningkatkan kemampuan apa namanya? Meningkatkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar menggunakan metode role playing. Kan jadi tidak ibaratnya itu sudah umum gitu. Sudah banyak orang yang melakukan itu gitu. Nah, mungkin Mbak Ika mungkin perlu mencari sebuah metode lain gitu ya. Yang dia bisa meningkatkan, kalau itu kan lebih ke keterampilan berbicara ya sebenarnya ya. Lebih ke keterampilan berbicara, maka mungkin nanti bisa menggunakan metode lain yang mungkin belum pernah ada. Misal ya, meningkatkan, jadi gini, ada salah satu teori yang mengatakan bahwa keterampilan berbahasa seseorang itu juga dipengaruhi oleh keterampilan bahasa tulisnya, gitu. Jadi kalau keterampilan bahasa tulisnya bagus, itu dia biasanya keterampilan bahasa lisannya juga bagus, begitu. Nah, maka bisa nanti Mbak Ika ini tadi ya, kalau misalkan yang diteliti adalah anak-anak yang dia sudah biasa aktif menggunakan media sosial, maka nanti kita bisa mendesain sebuah ini, meningkatkan kemampuan berbahasa siswa sekolah dasar ya, melalui misalkan grup WhatsApp atau misalkan, nah tapi grup WhatsApp-nya di situ dibuat semacam, kalau dulu istilahnya sih chatting begitu ya, tapi kalau sekarang kan ada
settingnya kita menggunakan grup WhatsApp itu tadi. Nah, maka di situ dikontrol gitu. Dan itu pernah dilakukan dulu oleh apa ya, guru SMA kalau nggak salah. Guru SMA, jadi dia mata pelajarannya bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris. Kemudian dia membuat sebuah grup begitu, grup di dalam kelasnya. Kemudian di dalam grup kelasnya itu tadi siswa-siswanya berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Nah, di situ gurunya tugasnya adalah mengontrol kalimat-kalimat yang dituangkan oleh siswanya itu tadi, gitu, ya. Dan ini saya rasakan sendiri ya, Mbak ya. Ketika kita misalkan berkomunikasi via WhatsApp, kita biasa menggunakan kata-kata yang kata-kata pilihan katanya baik, kemudian kita biasa menggunakan istilahnya sapaan, bahasa basinya itu baik gitu ya. Ternyata ketika kita komunikasi lisan juga itu akan berpengaruh gitu. Nah, mungkin Mbak Ika bisa itu menggunakan itu ya. Jadi jangan mungkin treatmentnya tidak harus di dalam kelas ya, tetapi treatmentnya ada di luar kelas. Nah, itu akan menjadi menarik Pak nanti. Ya. Jadi meningkatkan keterampilan bahasa lisan ya, berbicara, tetapi melaluinya adalah media tadi, media WhatsApp dan sebagainya. Tetapi nanti diukur ya, diukur lagi, maksudnya ketika di dalam WhatsApp itu tadi misalkan mereka sudah mulai menggunakan bahasa yang santun, kemudian bahasanya mudah dipahami, tidak berbelit-belit, kemudian minim menggunakan istilah-istilah yang mungkin tidak familiar gitu ya, atau mungkin campuran bahasa Inggris dan sebagainya ya, maka nanti Mbak Ika tetap harus menguji di kelasnya gitu, atau enggak menguji komunikasi siswa itu tadi secara lisan apakah dia meningkat atau belum, karena tujuan utamanya adalah keterampilan berbicaranya itu tadi, begitu. Iya Pak. Bisa itu Mbak ya. Ya. Makasih Pak. Aja, ya. Oke. Ya. Ada lagi? Silahkan, monggo. Yang lain. Nggak ada. Ini yang lain antara mikir, antara bingung, atau antara apa ini? Ayo, ada Mbak Atika, ada Mbak Monica, ada Mbak Rizky, ada Mbak Fatma, ada Mbak Sri. Ya. Oh ya, satu hal ya teman-teman ya, ketika teman-teman sudah menemukan judul ya, itu bukan berarti masalah itu sudah selesai ya. Kadang judul itu bisa berubah sesuai dengan alur pemikiran teman-teman nanti kalau sudah masuk di bab 1, bab 2, bab 3 itu nanti bisa terpengaruhi gitu. Ya. Bisa jadi nanti judulnya juga berubah ya. Tetapi memang judul itu menjadi salah satu kunci ya untuk mengerjakan, karena judul itu nanti kan kita bisa menentukan variabel ya. Ketika kita sudah bisa menentukan variabel kan kita bisa mengerjakan beberapa komponen yang ada di dalam proposal penelitian begitu ya. Jadi yang sudah punya judul boleh seneng ya, tapi jangan bernafas lega dulu gitu. Karena judul itu nanti akan sangat mempengaruhi komponen-komponen yang berikutnya gitu. Begitu? Ada lagi? Silahkan. Jangan malu-malu ya, ini cuma 9 orang kok, santai aja. Tidak ada?
Yang mau tanya mikrofonnya diaktifkan dulu ya. Fix sudah ini? Kalau sudah kita akhiri loh. Oke, tak open semua ya. Oke, begitu ya teman-teman ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, cukup? Iya. Ya. Gimana? Oke. Nah, oke, kayaknya sudah pada speechless semua. Saya berharap speechless-nya karena mulai memikirkan judulnya ya. Nah, teman-teman yang di seminar proposal ya, ini yang di seminar proposal, teman-teman perlu memastikan bahwa nanti target proposal kita ini adalah selesai di UTS ya. Nah, setelah UTS nanti kita akan mengundi ya beberapa nama untuk kita lakukan ujian seminar proposal. Jadi teman-teman semua bisa jadi nanti dapat yang awal gitu ya. Tapi nanti biasanya rekomendasi dari pembimbingnya ya, pembimbing proposalnya itu tadi. Nah, nanti saya berharap dari kelas ini nanti ada nama-nama yang siap untuk kita ajukan yang pertama kali begitu ya. Dan maksud saya ketika majunya awal itu kan lebih gendang rampung, gendang lego gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman semua bisa mempertahankan proposalnya di seminar proposal ini ya dan mendapat persetujuan dari semua penguji, maka nanti teman-teman semua tinggal penelitian ya. Tinggal penelitian di setengah semester berikutnya ya. Jadi kan istilahnya setelah nanti selesai semester 6 ini, semester 7 ini langsung penelitian gitu. Jadi sudah bimbingannya sudah bisa diminimalisir begitu. Nah, saya berharap semuanya nanti bisa selesai di pertengahan ini ya, menemukan judul dan sebagainya. Dan kemudian nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan via grup ya, biar teman-teman yang lain juga tahu. Dan teman-teman semua tidak usah khawatir nanti judulnya diambil oleh teman yang lain, itu tidak apa ya, mungkin tidak karena di situ ada historinya ya, di dalam chattingnya itu kan nanti ada historinya. Justru teman-teman ketika membagikan judul di dalam grup itu nanti malah justru itu bisa mengunci gitu ya, kita bisa mengunci bahwasannya itu adalah judul yang pertama kali idenya misalkan dari si A, si B, si C, itu nanti malah bisa terpantau gitu ya. Nah, maka minggu ini silahkan dioptimalkan. Dan tadi Pak Kun sudah menyampaikan ke saya, beliau akan men-share beberapa video terkait dengan bagaimana mencari buku-buku di internet ya, dan beberapa video lain nanti bisa diakses via e-learning ya, via e-learning. Jadi nanti dipantau saja di sana. Dan satu pesan saya lagi bahwa teman-teman ketika mengerjakan proposal jangan berpikir selesainya dulu ya, tetapi benar-benar difikirkan komponen, tiap komponen itu difikirkan gitu ya. Jadi ibarat kita mau bangun rumah ya, yang difikirkan itu batanya dulu ya, batanya disusun dulu ya, baru kebayang rumahnya jadi gitu ya. Jangan kebayang rumahnya jadi dulu ya, nanti malah jadi malas. Tapi yang dipikirkan adalah pastikan kalian mempunyai batu bata yang bagus ya, punya semen yang bagus, punya tukang yang bagus gitu ya. Nah, itu nanti akan terbentuk rumah yang bagus gitu. Intinya fokusnya adalah ke unsur-unsurnya itu, dan itu nanti semuanya akan saling berkaitan ya, saling berkaitan. Dan pastikan teman-teman semua memahami setiap komponen yang ada di proposal ini gitu ya, gitu ya. Ya, Pak. Ya, oke. Mungkin itu dulu ya dari Pak Arif diskusinya. Nanti kita sambung lagi minggu depan. Insya Allah nanti kita bisa vikon lagi seperti ini ya untuk mendiskusikan. Dan saya yakin nanti semakin
dekat dengan deadline akan semakin panas gitu ya diskusinya ya. Semoga saja nanti ya. Ya, gitu aja ya teman-teman ya. Terima kasih atas partisipasinya ya. Dan mungkin itu saja yang bisa Pak Arif sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.